Tanggal 2 di sana kas bertambah, sedangkan eh, piutang berkurang. Jadi cara penulisannya itu adalah kas bertambah di sana, kemudian untuk yang berkurang harus di dalam kurung, ya. Sehingga saldo antara kedua sisi ini, sisi kiri sama dengan sisi kanan sama dengan adalah seimbang atau balance. Kita lanjutkan transaksi tanggal 3 dan tanggal 4, ya. Transaksi tanggal 3 itu adalah membayar beban gaji. Dan transaksi tanggal 4 adalah menerima tunai pendapatan jasa dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi seperti tercantum pada tabel. Selanjutnya silahkan dilihat tanggal 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya. Bagaimana dia ditulis ke dalam tabel persamaan akuntansi. Mulai dari membayar hutang, usaha kepada kreditur, membayar pembelian perabotan rumah pemilik. Karena ini terkait dengan pemilik, berarti ini merupakan pengambilan oleh pemilik atau pengambilan penarikan modal oleh pemilik. Kemudian membayar beban utilitas dan beban sewa, kemudian menyerahkan tagihan kepada pelanggan atas jasa perusahaan, membeli peralatan yang dicicil 10 kali, dan menghitung perlengkapan yang terpakai. Jadi tabel berikutnya adalah bagaimana transaksi tadi dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi. Kita lihat tanggal 5 kas berkurang, hutang usaha berkurang. Kemudian tanggal 6 kas berkurang, Stripe juga mengurangi ekuitas. Tanggal 7 kas berkurang karena membayar beban. Tanggal 8 piutang usaha bertambah karena adanya tagihan kepada pelanggan. Tanggal 9 itu ada penambahan peralatan dengan cara mencicil atau hutang. Kemudian tanggal 10 ada beban yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas di satu sisi dan berkurangnya perlengkapan di satu sisi. Dan pada akhirnya di tanggal 10 kita mendapatkan saldo di masing-masing akun yang ini menjadi dasar kita untuk membuat laporan keuangan. Anda perhatikan di sini sisi kiri itu sama dengan sisi kanan, ya, dari persamaan. Aset sebesar 40.031 sama dengan sisi kanannya, yaitu liabilitas plus ekuitas berjumlah 40.031. Nah, untuk menyusun laporan keuangan ini, kita perlu data dari saldo akhir, di mana kalau kita lihat tadi di saldo terakhir itu ada kolom pendapatan jasa sebesar 8.332, kemudian beban termasuk beban gaji, beban utilitas, beban sewa, dan beban perlengkapan. Data ini diambil dari saldo yang kita buat dari tabel
sehingga jumlah bebannya itu diketahui 4.504. Nah, kita sebut sekarang laporan laba rugi adalah apa? Adalah rangkuman dari pendapatan dan beban pada periode tertentu, ya. Nah, di sini dicantumkan berapa pendapatan total dan berapa jumlah beban total sehingga dihasilkan selisih bisa laba atau rugi. Dan dalam kasus ini, dalam analogi atau transaksi ini, pendapatan lebih besar dari beban sehingga jumlahnya bisa dikatakan laba bersih sebesar 3.828. Nah, ini yang kita lihat tadi di saldo tanggal 10, ya. Jadi kalau Anda mau memindahkan data akhir ini ke dalam laporan laba rugi, itu tinggal Anda ambil saldo terakhir mulai dari kolom pendapatan dan beban-beban. Dahulukan pendapatan baru dikurangi beban-beban. Maka jadilah laporan laba rugi. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini kita sebut sebagai rangkuman dari perubahan ekuitas. Jadi, modal awal itu didapat dari tabel, di mana tabel itu dinyatakan bahwa saldo akhirnya 21.422. Nah, tambahan investasi tidak ada, sedangkan laba bersih kita ambil dari laporan laba rugi sebelumnya sebesar 3.828, dan di tabel persamaan private atau pengambilan pribadi atau penarikan modal itu sebesar 1.010, ya. 1.010. Sehingga ini akan mengurangi modal. Tetapi kalau kita lihat laba bersih lebih tinggi dari private, lebih tinggi dari penarikan, maka kita bisa nyatakan selisihnya masih merupakan kenaikan modal. Masih merupakan kenaikan modal. Sebaliknya kalau misalnya nanti laba bersih atau rugi bersih itu bisa mengakibatkan negatif, maka dia penurunan modal. Dan pada kasus ini, pada analogi atau transaksi ini, modal akhirnya itu menaik. Jadi modal akhirnya sebesar 24.240. Nah, kita lihat di situ, mencari data untuk laporan perubahan modal diambil dari kolom modal dan price. Sedangkan laba bersih diambil dari laporan laba rugi sebelumnya. Terakhir yaitu laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut sebagai balance sheet atau neraca. Ini adalah daftar dari aset, ya, liabilitas dan ekuitas perusahaan pada satu tanggal tertentu, ya. Di sisi sebelah kiri ada kelompok aset, sisi sebelah kanan ada liabilitas. Kalau Anda ingin mencari data per 10, ya, bulan 10, ya, pada saldo terakhir itu diketahui kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan sama persis dengan di tabel. Kas sebesar 17.967, piutang usaha sebesar 8.319, perlengkapan sebesar 1.205 dan peralatan sebesar 12.540, sehingga jumlah aset itu di sebelah kiri kita total adalah sebesar 40.031, ya. Nah, ini data diambil dari saldo terakhir tanggal 10, apa adanya sama dengan yang di tabel persamaan. Sedangkan di sisi sebelah kanan atau pasipa, liabilitas plus ekuitas, utang usaha itu sebesar 15.791. Ini merupakan data dari saldo akhir tanggal 10, ya. Sedangkan ekuitas modal itu sebesar 24.240, itu diambil dari laporan sebelumnya. Jadi modal akhir yang kita masukkan ke dalam neraca, sehingga jumlah liabilitas plus ekuitas itu sama dengan 40.031. Jadi sama antara sisi aset dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Jadi ini kita bisa membuktikan bahwa persamaan ini bisa
dibuktikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, kalau Anda perhatikan nanti itu urut-urutannya adalah laba rugi menghasilkan laba bersih. Laba bersih ini nanti kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, setelah kita dapat modal lahir, ini akan dicantumkan di laporan posisi keuangan sebagai modal akhirnya. Jadi hasilnya itu bisa membuktikan bahwa persamaan dasar akuntansi dalam laporan posisi keuangan ini menyatakan hasilnya sama antara sisi sebelah kiri aset ya dan di sebelah kanan yaitu liabilitas plus ekuitas sama ya. Jadi kita sebut persamaan ya. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasure of Sumatra. Lampung merupakan sebuah provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Memiliki 2 kota madya dan 13 kabupaten yang terdiri dari 234 kecamatan. Provinsi dengan luas 35.587 km persegi ini menyimpan jutaan keindahan alam yang luar biasa. Pendidikan di Provinsi Lampung juga sangat diperhatikan dan diwarnai dengan adanya Universitas Teknokrat Indonesia sebagai universitas terbaik di Lampung. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki 3 fakultas dan 13 program studi. Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer memiliki 7 program studi. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan D3 Sistem Informasi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 2 program studi, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, S1 Sastra Inggris, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S1 Pendidikan Olahraga. Visi dari Universitas Teknokrat Indonesia adalah menjadi universitas unggul di Indonesia pada 2030 yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mencapai visi dan misinya, Sivitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia berpedoman pada nilai budaya organisasi, yaitu disiplin, bermutu, kreatif, dan inovatif. Kerjasama dengan universitas terkemuka dari dalam dan luar negeri juga dilakukan untuk mendukung visi universitas. Universitas Teknokrat Indonesia percaya jika pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Universitas Teknokrat Indonesia terus mencetak dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang berkualitas. Hal ini mendapat sambutan dan kepercayaan yang sangat baik dari masyarakat yang ditandai meningkatnya peminat calon mahasiswa dari tahun ke tahun. Di Universitas Teknokrat Indonesia, mahasiswa dan dosen didorong untuk berkreasi dan berinovasi dengan menciptakan produk-produk serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Teknokrat Indonesia juga mempersiapkan mahasiswa menghadapi era globalisasi lewat penggunaan teknologi digital. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Universitas Teknokrat Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan canggih. Di antaranya, Smart Classroom yang berbasis digital teknologi, laboratorium, perpustakaan, studio e-learning, hotspot di seluruh area kampus, fasilitas olahraga,
auditorium, dan gedung serbaguna. Prestasi internasional dan nasional serta pengakuan terhadap proses pendidikan yang berkualitas tercermin dengan diperolehnya sertifikat akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Lulusan Universitas Teknokrat Indonesia bekerja di berbagai instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional, serta mampu berwirausaha. Ayo kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.